Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah alat permainan edukatif dari kelas PGPAU 3A. Saya Saidah Hafizah Mutmainah dengan NIM 2301733. Saya Alina Haura Hazima dengan NIM 2301326. Saya Ira Ferina dengan NIM 2303591. Saya Windy Lisyandaini dengan NIM 2301934. Saya Lina Setiawati dengan NIM 2300595. Saya Dewi Komalasari dengan NIM 2304920. Saya Tiara Naswasari dengan NIM 2303704. Saya Azra Fadila Naja dengan NIM 2300397. Kami akan mempresentasikan rancangan alat permainan edukatif yang kami buat. Berikut adalah gambar rancangan alat permainan edukatif berbasis sketsa yang kami buat. Alat permainan edukatif yang kami buat ini mendukung anak berkebutuhan khusus dan jenis yang kami ambil yaitu anak Down syndrome. Anak Down syndrome yaitu pada usia dini memiliki kelainan genetik akibat tambahan kromosom ke-21 yang memengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional. Ciri-cirinya meliputi tonus otot lemah, perkembangan yang lambat, dan penampilan yang khas seperti wajah datar dan mata sipit ke atas. Dengan terapi dan stimulasi dini, mereka dapat berkembang optimal sesuai potensinya. Dan berdasarkan penelitian yang terdahulu, ditemukan bahwa ketersediaan alat permainan edukatif yang dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, terutama anak Down syndrome usia dini, masih sangat terbatas. Padahal, anak permainan edukatif memiliki peran penting dalam menstimulasi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional mereka. Keterbatasan ini menjadi tantangan bagi orang tua dan pendidik dalam memberikan stimulasi yang optimal, sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan alat permainan yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak Down syndrome untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara holistik. Alat permainan edukatif yang kami buat bernama Smart House. APE ini ditujukan untuk anak Down syndrome berusia 6 tahun. APE yang kami buat ini, kami melakukan kolaborasi dengan sekolah anak berkebutuhan khusus, yaitu TKLB Kapten Halim Simpang di Purwakarta. Seperti yang kami lihat di lapangan, anak-anak di TKLB ini baru bisa mengenal warna dan belum bisa fokus, sehingga alat permainan edukatif yang kami buat itu dapat memenuhi tantangan pada anak-anak di TKLB khususnya Down syndrome. Kenapa kami menamakan alat permainan edukatif ini Smart House? Karena yang pertama itu, alat permainan edukatif yang kami buat itu berbentuk rumah dan pada setiap sisi luar rumah terdapat berbagai macam permainan yang dapat menstimulasi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak Down syndrome. Lalu ada apa aja sih permainan yang terdapat di dalam alat permainan edukatif Smart House ini? Yang pertama ada puzzle, yang kedua ada lempar bola, yang ketiga ada susun donat, ada flashcard, dan ada ekspresi. Yang pertama ada permainan puzzle. Berdasarkan jurnal yang berjudul Terapi Bermain Puzzle Berpengaruh Terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak Down Syndrome di SLB Kota Bukit Tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti et al. 2018 diperoleh kemampuan motorik halus anak Down Syndrome sebelum diberikan terapi bermain puzzle adalah 1,38 dan setelah diberikan puzzle adalah 3,31 yang berarti terjadi peningkatan skor terbanyak 1,93 sehingga dapat disimpulkan adanya peningkatan kemampuan motorik halus anak Down syndrome sebelum dan setelah pemberian terapi bermain puzzle. Permainan puzzle ini juga dapat melatih kerja jari-jari anak yang dikoordinasikan dengan kerja otak dalam menyusun kepingan-kepingan puzzle sehingga anak menjadi terlatih. Cara bermain puzzle ini adalah yang pertama-tama kita memberikan instruksi kepada anak untuk mengamati gambar gajah yang utuh yang ditempel pada karton, dan setelah itu kita memberi instruksi anak untuk membuka kantong yang berisi kepingan-kepingan puzzle. Setelah itu, anak akan mengamati gambar gajah yang utuh untuk mengurutkan puzzle dengan cara ditempel pada samping gambar gajah yang utuh. Dari jurnal yang berjudul Pengaruh Permainan Lempar Tangkap Bola Kasti Terhadap Perkembangan Motorik pada Anak Down Syndrome,
Melempar bola untuk anak usia dini adalah kegiatan yang bertujuan untuk melatih keterampilan motorik kasar, koordinasi, dan kontrol tubuh anak dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Aktivitas ini melibatkan gerakan tangan untuk mengarahkan bola ke target tertentu seperti teman, keranjang, atau area tertentu dan sering digunakan dalam pembelajaran serta permainan di usia dini. Melempar bola dapat melatih fokus anak antara koordinasi tangan dengan mata, motorik halus dan kasar, yaitu anak belajar mengarahkan bola ke target tertentu, dan meningkatkan rasa percaya diri, yaitu anak merasa senang saat berhasil melempar bola dengan baik. Dan dapat melatih perkembangan bahasa, yaitu mendengar instruksi dari guru melempar bola sesuai warna. Cara memainkan permainan ini yaitu yang pertama, anak mengeluarkan bola yang ada di dalam rumah. Lalu yang kedua, anak mendengarkan instruksi dari guru untuk melempar bola sesuai warna. Dan yang terakhir, anak melempar bola ke dalam rumah. Permainan yang kedua yaitu susun donat. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam jurnal, permainan menyusun donat ini bermanfaat untuk mengenalkan bentuk dasar, warna, dan melatih kemampuan klasifikasi benda dari yang terbesar ke yang terkecil. Selain itu, permainan ini mengasah kemampuan motorik anak, melatih koordinasi tangan dan mata. Dengan memainkan permainan susun donat ini, anak belajar akibat dan cara bermainnya, dan juga membuat suatu kesimpulan dengan urutan benda. Berdasarkan permainan tersebut, anak belajar memasukkan donat dari urutan besar atau warna tertentu terlebih dahulu, baru melanjutkan dengan donat pada urutan berikutnya. Susun donat juga termasuk ke dalam aspek perkembangan kognitif. Susun donat ini dapat meningkatkan fokus anak dan melatih aspek emosional karena anak membutuhkan kesabaran saat menyusun donat yang terbesar ke yang terkecil. Cara memainkan susun donat ini, anak memasukkan donat dari yang terbesar ke yang terkecil. Permainan selanjutnya adalah permainan flashcard. Dari jurnal analisis bioakustik untuk menguji kemampuan verbal Down syndrome, studi kasus Peli dan Sutan di SLBN 1 Padang. Menurut Arsya tahun 2011, flashcard warna merupakan sebuah teknik baru dalam bidang pendidikan anak usia dini. Media ini merupakan salah satu media pembelajaran visual yang sederhana untuk mempermudah peserta didik dalam proses pemahaman. Flashcard ini dapat meningkatkan motorik halus, seni, dan kognitif karena anak dapat mengenali warna dan melatih motorik halusnya. Dengan flashcard, anak akan menggunakan tangannya untuk memainkan dadu dan memasukkan kartu. Selanjutnya, ada kotak perasaan. Menurut penelitian dari Lisiana yang berjudul Pengembangan APE Emoji untuk Meningkatkan Perkembangan Bahasa Ekspresif Anak, menunjukkan bahwa APE Emoji dapat meningkatkan bahasa ekspresif anak, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan memperagakan emosi dengan cara yang menyenangkan. Setelah bermain dengan APE ini, anak-anak bisa memilih emoji yang sesuai dengan perasaan mereka, seperti senang, sedih, marah, dan bosan yang terletak di atap rumah. Cara memainkannya adalah setelah selesai bermain, setiap anak diajak untuk memilih emoji sesuai dengan perasaan mereka. Setelah mereka menjawab perasaan ketika bermain APE Smart Home ini, perintahkan anak untuk menempelkan emoji kecil yang sama dengan emoji perasaan mereka. Yang selanjutnya adalah tahapan pembuatan APE berbasis teknologi. Buatlah sketsa pada kertas duplex dengan ukuran 42 x 25 cm 3 buah, 28 x 25 cm 2 buah, dan 47 x 30 cm 1 buah. Gunting duplex sesuai dengan sketsa dan tempelkan semua sisi sehingga membentuk rumah. Buatlah sketsa pada kain flanel dengan ukuran yang sama pada duplex. Gunting kain flanel sesuai sketsa, kemudian tempelkan ke setiap sisi rumah agar rumah terlapisi dengan kain flanel. Untuk membuat games ke-1, buat sketsa puzzle di Canva yang bergambar gajah dengan jumlah 6 potongan puzzle. Kemudian, print gambar gajah utuh
dan gambar gajah yang sudah didesain puzzle lalu gunting menjadi 6 potong. Tempelkan gambar gajah utuh pada bagian depan rumah sebelah kiri dan tempelkan kotak kosong di sebelah kanan. Buat kantong menggunakan kain flanel pada bagian bawah kotak kosong untuk menyimpan kepingan puzzle. Untuk membuat games kedua, buat desain menggunakan Canva dengan desain orang dan desain kartu dengan berbagai macam warna. Kemudian, print desain dan gunting. Bolongi bagian mulut untuk memasukkan kartu. Buat kantong, menggunakan kain flanel pada bagian kiri untuk menyimpan potongan kartu. Untuk membuat games ketiga, buatlah donat menggunakan kain flanel. Buatlah tiang untuk memasukkan donat menggunakan paralon yang dilapisi kain flanel. Tempelkan donat di bagian belakang rumah dan masukkan tiang ke dalam rumah. Untuk membuat games keempat, hiasi bagian kanan rumah dengan bagian bola. Yang selanjutnya ini adalah rancangan anggaran biaya dari alat permainan edukatif yang kami buat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.